Halo semuanya, perkenalkan nama saya Divina Tamevia. Saya dari kelas 10 TKJ. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan 3 submateri yang telah saya pilih dari bab 5, yaitu manfaat jaringan, transmisi data, dan media transmisi. Kita langsung saja ke materinya. Submateri pertama yang akan saya bahas adalah manfaat jaringan. Tujuan dibangunnya sebuah jaringan komputer adalah membawa informasi secara cepat dan tepat dari sisi pengirim atau transmitter menuju penerima atau receiver melalui media komunikasi. Dalam membangun sebuah jaringan komputer memang tidak semudah dengan tujuannya. Ada beberapa kendala dalam membangun jaringan komputer, yaitu 1. Masih mahalnya fasilitas komunikasi yang tersedia dan cara memanfaatkan jaringan komunikasi yang ada secara efektif dan efisien. 2. Jalur transmisi yang digunakan tidak benar-benar bebas dari noise atau gangguan. Manfaat jaringan komputer untuk kehidupan sehari-hari. Teknologi yang menerapkan jaringan komunikasi untuk membantu manusia dalam pekerjaan sehari-hari memiliki sejumlah manfaat. Manfaat dari jaringan komunikasi bisa kita rasakan dengan menggunakannya ke berbagai alat penggunaan, seperti untuk perusahaan, organisasi, atau bahkan untuk bidang personal dan juga masyarakat umum. Jaringan komputer akan memberikan banyak sekali manfaat bagi kelangsungan hidup, baik dari sebuah kelompok ataupun individu. Contohnya, mempermudah berbagi dokumen, menjaga data sifatnya rahasia, berkirim pesan menggunakan email, mencari informasi khusus, menggunakan media sosial, dan juga bermain games. Berikut penjelasan dari setiap manfaatnya. Manfaat yang pertama adalah mempermudah berbagi dokumen. Manfaat dari jaringan komputer bagi suatu kelompok atau perusahaan adalah bisa membantu mempermudah berbagi dokumen. Suatu perusahaan atau organisasi kerap kali memiliki banyak dokumen atau file-file yang harus dilihat antar divisi ataupun bagiannya. Nah, dengan adanya jaringan komputer ini, maka sudah pasti proses berbagi menjadi lebih mudah dilakukan dan prosesnya menjadi lebih singkat. Dengan penggunaan jaringan komputer ini, kamu cukup sekali klik, maka semua komputer yang terhubung dengan jaringan tersebut bisa memperoleh akses ke dokumen yang kamu kirimkan. Jadi, kamu tidak perlu bersusah payah untuk membawa setumpuk dokumen. Manfaat yang kedua adalah menjaga data yang sifatnya rahasia. Jaringan komputer juga memiliki manfaat sebagai proteksi dan juga keamanan terhadap data yang penting dari sebuah organisasi ataupun perusahaan. Nah, dengan menggunakan jaringan, terutama jaringan lokal atau LAN, maka hanya sebuah komputer yang terhubung ke dalam jaringan ini saja yang bisa membuka dan mengakses data tersebut. Tentunya hal ini bisa mengurangi dan menghindari faktor risiko akan kejadian-kejadian yang tidak bertanggung jawab seperti hacking dan peretasan data. Selain itu, manfaat jaringan ini juga membantu mempermudah berbagi dokumen menjadi lebih aman. Karena kamu bisa menggunakan private email sehingga orang lain tidak akan mengetahui aktivitas yang sedang kamu lakukan. Manfaat yang ketiga adalah berkirim pesan dengan menggunakan email. Manfaat dari jaringan komputer selanjutnya adalah bisa berkirim pesan dengan menggunakan surat elektronik. Saat ini, surat elektronik atau email sudah mengganti fungsi dari kartu pos. Sehingga saat kamu ingin menyampaikan pesan kepada seseorang, kamu tidak perlu bersusah-susah untuk menulis dan mengirimkannya ke pos terlebih dahulu. Belum lagi harus menunggu beberapa hari bahkan beberapa bulan untuk surat itu sampai. Nah, dengan adanya email ini, kamu bisa mempersingkat waktu untuk mengirim pesan. Hanya dengan sekali klik dan waktu yang tidak lama, kamu sudah bisa mengirimkan email ke siapa saja melalui jaringan komputer.
Manfaat yang keempat adalah mencari informasi khusus. Nah, sedangkan manfaat dari jaringan komputer untuk individu atau perorangan juga sangat banyak. Kamu bisa mencari berbagai macam informasi dengan menggunakan jaringan komputer ini. Ya, melalui jaringan komputer, kamu bisa menggunakan internet untuk mencari informasi yang khusus. Manfaat yang kelima adalah menggunakan media sosial. Kini media sosial sudah sangat dekat dengan sebagian masyarakat. Media sosial atau yang biasanya kita singkat dengan medsos ini merupakan salah satu produk unggulan dari jaringan komputer saat ini. Nah, dengan adanya media sosial ini, hampir semua informasi dapat diperoleh dengan cepat dan mudah. Jadi, tidak hanya melalui internet yang terhubung dengan jaringan komputer untuk memperoleh informasi, dengan menggunakan media sosial juga kamu bisa memperoleh manfaat dari jaringan komputer untuk mendapatkan berita terbaru, kondisi seseorang, hingga lokasi seseorang juga bisa kamu dapat dengan menggunakan media sosial ini. Dan manfaat yang keenam adalah bermain games. Jaringan komputer juga masih sangat populer untuk bermain games, baik itu game online maupun game offline. Banyak yang membutuhkan koneksi jaringan untuk bermain. Biasanya hal ini muncul pada game-game yang memiliki fitur multiplayer. Kamu bisa mengoneksikan baik ke dalam jaringan LAN maupun jaringan internet untuk bisa bermain game tersebut. Selanjutnya saya akan membahas submateri yang kedua, yaitu transmisi data. Transmisi data merupakan proses untuk melakukan pengiriman data dari salah satu sumber data ke penerima data menggunakan komputer atau media elektronik. Pertama, saya akan membahas tentang jalur transmisi data. Jalur transmisi data merupakan suatu alat yang mampu mengirimkan informasi dengan menggunakan peralatan yang lain. Jalur transmisi data ini dibagi menjadi 3 macam, yaitu multicast, broadcast, dan unicast. Multicast adalah suatu proses komunikasi yang terjadi melalui satu alat dengan alat lainnya. Dengan proses ini, masing-masing alat atau media yang terhubung dapat berkomunikasi menggunakan alat yang menghubunginya. Contohnya adalah server yang digunakan untuk mengakses internet. Server tersebut mampu melayani beberapa komputer yang terhubung dengan media, dan dalam proses ini, komputer yang dihubungi mampu memberikan respon baik terhadap server tersebut. Broadcast adalah proses dalam pengiriman data atau informasi dari suatu alat ke alat lainnya. Dalam proses ini, alat yang menerima informasi tidak bisa memberikan respon baik terhadap alat pengirim data atau informasi. Beberapa contoh yang menggunakan jalur transmisi broadcast adalah pemancar radio, pemancar televisi, serta mengirim email menggunakan mailing list. Unicast merupakan kontak informasi yang terjadi pada suatu alat dengan suatu alat lainnya. Misalnya, sewaktu menggunakan telepon, ketika salah satu telepon digunakan untuk menghubungi salah satu telepon yang lain, maka selain kedua telepon yang berhubungan tersebut tidak dapat menghubungi salah satu dari telepon yang sedang terkoneksi atau terhubung tersebut. Yang kedua, saya akan membahas tentang konfigurasi jalur transmisi data. Sebelum menggunakan transmisi data atau pengiriman data, maka salah satu faktor yang paling penting untuk diperhatikan adalah konfigurasi jalur transmisi data. Dalam hal ini, konfigurasi tersebut dibedakan menjadi 2 macam, yaitu point-to-point dan point-to-multipoint. Point-to-point. Dalam konfigurasi ini, media atau peralatan saling terhubung antara satu peralatan dengan peralatan yang lain tanpa terbagi. Konfigurasi point-to-point biasanya digunakan pada beberapa peralatan komputer, seperti printer yang terhubung langsung dengan komputer. Point-to-multipoint. Dalam proses ini disebut juga dengan akses multipoint, di mana pada suatu alat atau media dapat terhubung dengan beberapa alat lainnya.
Contoh proses transmisi data yang menggunakan konfigurasi ini adalah penyiaran televisi, penyiaran radio yang mana satu pemancar radio atau televisi dapat diakses atau terhubung dengan beberapa radio ataupun televisi. Yang ketiga, saya akan membahas tentang arah kanal transmisi. Kanal transmisi dalam proses transmisi data ini juga dapat diartikan sebagai pipa yang menghubungkan dua alat untuk mengirimkan datanya, di mana kedua kanal yang terhubung tersebut memungkinkan untuk melakukan transfer data dalam saluran atau jalur tersebut. Dengan adanya kanal transmisi tersebut, memungkinkan kedua perangkat atau alat untuk terkoneksi atau terhubung untuk melakukan komunikasi baik satu arah maupun dua arah. Untuk menentukan arah transmisi dalam kanal tersebut dikelompokkan menjadi 3 bagian, yaitu simplex, half duplex, dan full duplex. Simplex. Arah transmisi ini dikatakan juga dengan istilah one-way transmission. Dalam arah kanal transmisi simplex, hanya dapat melakukan komunikasi atau transmisi satu arah saja seperti yang terdapat pada pemancar televisi atau pemancar radio. Dengan arah transmisi satu arah ini, memungkinkan penerima data atau informasi bersifat pasif, serta tidak dapat memberikan respon balik terhadap pengirim informasi ataupun data. Half duplex. Half duplex yang biasanya disebut dengan either way transmission dapat melakukan komunikasi atau transmisi data dengan dua arah, akan tetapi tidak dapat melakukan transmisi data secara bersamaan. Namun, untuk melakukan transmisi data dua arah atau half duplex harus bergantian. Contohnya, alat yang menggunakan transmisi data model half duplex adalah walkie-talkie, di mana ketika seorang berbicara, maka alat yang satunya hanya dapat digunakan untuk mendengarkan saja dan tidak dapat digunakan untuk berbicara bersamaan. Full duplex. Full duplex disebut juga dengan both-way transmission, di mana kedua alat yang terhubung dapat melakukan transmisi data bersamaan. Pada saat komunikasi tengah terjadi, masing-masing unit dapat melakukan pengiriman dan penerimaan data sekaligus. Contoh alat yang menggunakan teknologi full duplex adalah handphone ataupun telepon. Dan yang keempat, saya akan membahas tentang mode transmisi. Transmisi ini adalah data yang dikirimkan dari suatu media atau alat dan diterima oleh media atau alat yang lainnya. Transmisi ini juga merupakan salah satu konsep penting dalam sistem komputer. Dengan adanya mode transmisi ini memungkinkan suatu alat dapat terhubung untuk melakukan komunikasi terhadap perangkat yang lain. Contohnya adalah perangkat input yang masuk ke pemroses dan pemroses ke storage. Dari pemroses ke media output serta juga dapat melakukan transmisi data dari komputer sistem ke beberapa komputer yang lain. Diketahui bahwa dalam mode transmisi ini terdapat dua mode, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Data yang disalurkan menggunakan media transmisi ini merupakan jalur di mana data tersebut akan dilewatkan. Kita dapat mengasumsikan media transmisi tersebut sebagai sebuah pipa yang mana pipa tersebut akan dilalui oleh data-data yang ditransfer. Mode transmisi dibagi menjadi dua, yaitu parallel transmission dan serial transmission. Parallel transmission data dapat dikirimkan serentak menggunakan beberapa jalur sekaligus. Jadi, untuk mode transmisi mode ini, jalur yang digunakan tentu lebih dari satu media transmisi. Data akan dikirimkan terus-menerus menggunakan jalur-jalur yang disediakan tersebut sampai semua data selesai dikirimkan. Serial transmission. Dalam jalur ini yang disediakan hanya ada satu, di mana data nantinya akan dikirimkan secara bergantian hingga semua data tersebut nanti dapat diterima oleh pengirim. Pada serial transmission ini memiliki dua metode transmisi, yaitu synchronous transmission dan
Asynchronous transmission. Asynchronous transmission. Mode ini biasanya disebut juga dengan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Mode inilah yang biasanya sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Dalam mode ini berarti clock digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan lainnya. Dengan demikian, data yang dikirimkan harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Asynchronous transmission. Mode ini biasanya disebut juga dengan Asynchronous Transfer Mode atau ATM. Mode inilah yang biasanya sering digunakan oleh seseorang untuk mengirimkan dan menerima data antar dua alat. Dalam mode ini berarti clock digunakan oleh kedua alat tidak bekerja selaras satu dengan lainnya. Dengan demikian, data yang dikirimkan harus berisikan informasi tambahan yang mengizinkan kedua alat menyetujui kapan pengiriman data dilakukan. Dan submateri terakhir yang akan saya bahas adalah mengenai media transmisi. Terdapat 3 hal yang perlu diperhatikan ketika memutuskan jenis dari kabel yang akan digunakan untuk jaringan, yaitu sebagai berikut. 1. Jumlah komputer yang akan dihubungkan bersama. 2. Panjang media dan area jaringan yang akan dibuat. 3. Jumlah bandwidth yang dibutuhkan. Media transmisi secara garis besar dibagi menjadi 2 kategori, yaitu 1. Guided media dan yang kedua unguided media. Ada 3 jenis kabel yang digunakan dalam media komunikasi via kabel, yaitu koaksial, twisted pair, dan fiber optik. Berikut penjelasan lengkap jenis-jenis kabel jaringan komputer. Kabel koaksial. Kabel koaksial adalah jenis kabel yang terdiri atas 2 penghantar, di mana salah satu penghantarnya berada di tengah kabel dan dikelilingi oleh penghantar satunya lagi dengan pola melingkar. Prinsip kerja koaksial dengan cara menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Saat ini, kabel jenis koaksial sudah mulai ditinggalkan karena port untuk konektor BNC yang dipakai sudah jarang ditemukan pada perangkat komputer atau perangkat jaringan seperti switch dan router. Instalasi jaringan dengan kabel koaksial sulit dan butuh keahlian ekstra, terutama dalam membuat atau memasang konektor. Bagian-bagian kabel koaksial ialah sebagai berikut. Isolator luar atau outer jacket yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Pelindung atau disebut juga grounding atau braided copper shielding yang merupakan serabut kabel terpilin bersilang yang berfungsi mengantisipasi frekuensi listrik yang tidak diinginkan. Isolator dalam atau plastik isolation yang merupakan kulit pelapis kabel konduktor. Konduktor atau copper conductor merupakan inti kabel tunggal atau serabut yang berfungsi sebagai medium transmisi data. 2. Kabel twisted pair. Kabel twisted pair merupakan kabel jaringan yang di dalamnya terdiri atas beberapa kabel yang saling berpasangan. Sama seperti kabel koaksial, cara kerja dari kabel twisted pair adalah dengan menghantarkan arus atau sinyal listrik dari sumber ke tujuan. Kabel twisted pair ini terbagi atas beberapa jenis, yaitu STP dan UTP. STP atau shielded twisted pair adalah jenis kabel yang memiliki selubung pembungkus tembaga atau aluminium foil yang khusus dirancang untuk mengurangi gangguan elektrik. UTP atau unshielded twisted pair adalah kabel yang terdiri dari 4 pasang kabel terpilin mirip kabel tembaga.
ketiga, kabel fiber optik. Tidak seperti dua kabel sebelumnya yang merupakan lembaga sebagai media penghantarnya, kabel fiber optik ini terbuat dari serat kaca atau plastik yang sangat tipis. Karena terlihat dari kaca, sinyal dikirimkan oleh FO ini berupa cahaya dari sumber ke tujuan. Makanya tidak heran bila transmisi kabel ini lebih cepat dibandingkan dengan dua kabel sebelumnya. Salah satu kelemahan dari kabel ini adalah gangguan atau noise yang sering terjadi apabila tertekuk walaupun hanya sedikit. Bagian-bagian kabel fiber optik adalah sebagai berikut. Pelindung kabel atau kabel jaket yang merupakan bagian kulit pembungkus terluar untuk melindungi seluruh bagian kabel. Pelindung fiber atau strengthening fibers yang berfungsi menjaga kabel dari benturan keras. Lapisan plastik atau coating berfungsi menjaga kabel dari tekukan. Lapisan tipis atau cladding berfungsi sebagai pembatas yang memuat gelombang cahaya sehingga dapat ditransmisikan. Fisik medium utama atau core berfungsi sebagai medium transmisi data. Itulah beberapa jenis kabel jaringan komputer. Kabel koaksial biasanya digunakan untuk topologi bus, instalasi CCTV, juga biasanya menggunakan kabel koaksial. Jenis kabel fiber optik biasanya untuk tipe jaringan yang besar. Kabel UTP lebih cocok untuk instalasi jaringan LAN. Sekian video penjelasan mengenai manfaat jaringan, transmisi data, dan media transmisi yang dapat saya sampaikan. Semoga video ini bermanfaat. Terima kasih.